Geng Culture, kembali lagi di Kulturasi, di mana kultur pasti ada narasi yang memperkuatnya. Nah, kali ini saya mau tanya, teman-teman Geng Culture pernah dengar nggak sih bahwa Indonesia kebudayaannya memiliki dana abadi yang melestarikan atau mengharapkan kebudayaan kita tetap hidup untuk anak, cucu, bahkan cicit kita nanti. Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar atau mungkin ingin tahu lebih lanjut lagi, pas banget karena episode kali ini kita akan kulik lebih dalam lagi bersama narasumber kita yang telah hadir, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Bambang Wibawarta, SSMA. Halo, Pak Sekjen, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen sudah hadir di podcast Kulturasi. Nah, kita mau bahas tentang Dana Indonesiana, Prof. Bisa dijelasin dulu nggak? Mungkin fondasinya dulu nih, dasarnya ke para Geng Culture ini, apa sebenarnya Dana Indonesiana ini? Baik, Dana Indonesiana ini adalah dana abadi yang hasil pengelolaannya ini diperuntukkan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas pemajuan kebudayaan. Sebenarnya ini berdasarkan Perpres nomor 111 tahun 2021. Jadi dana abadi kebudayaan ini dimulai sejak tahun 2022. Ya. Nah, mulai saat itulah ada dana abadi sebesar 5 triliun rupiah yang kemudian dana hasil kelolanya ini dipergunakan untuk aktivitas pemajuan kebudayaan ini. Yang hasil kelolanya di tahun ini mungkin sekitar 465 miliar. Okay. Nah, itulah yang dipergunakan untuk mendukung berbagai macam aktivitas kebudayaan di Indonesia ini. Nah, Prof, 2022 ini dana ini diresmikan atau diluncurkan untuk Indonesia. Apa cerita di baliknya? Kenapa yang membuat di tahun itu, kita butuh nih ada dana abadi untuk kebudayaan? Ya, memang sebelumnya sudah ada dana abadi pendidikan di LPDP, misalnya untuk sekolah di luar negeri, beasiswa dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu dipandang sangat penting bahwa pemajuan kemudiannya harus mendapatkan dukungan anggaran juga, karena banyak aktivitas-aktivitas dari para seniman, budayawan, baik itu individual maupun organisasi ataupun komunitas yang tidak bisa melakukan kegiatan karena ada hambatan anggaran, dana. Nah, sehingga dibentuklah dana abadi kebudayaan ini, di mana ini menjadi sangat penting. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan ini seperti nomenklatur Kementerian Kebudayaan yang baru, yang mulai tahun lalu ada nih 1 tahun ya. Pertama, kebudayaan itu terkait dengan ekonomi, bahwa kebudayaan tidak hanya cost center, akan juga bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya saja animasi, film, video game, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pelestarian, banyak lagi unsur kebudayaan. Yang kedua adalah kebudayaannya kaitannya dengan pendidikan. Ada values, ada nilai-nilai yang akan diinternalisasikan pada masyarakat luas. Yang ketiga, kebudayaan kaitannya dengan diplomasi budaya. Bagaimana memperkuat citra Indonesia di luar negeri misalnya. Yang keempat adalah budaya kaitannya dengan sebagai perekat keindonesiaan kita, atau sering kita sebut dengan binding power. Nah, tugas ini menjadi sangat berat kalau tidak ada dukungan dari anggaran dari pemerintah, sehingga dibuatlah dana abadi ini yang kemudian hasil kelolaannya dipergunakan untuk dana Indonesiana untuk bantuan kegiatan kebudayaan. Oke, nah untuk pembedaan sendiri, Prof, kan sekarang Kementerian Kebudayaan. Ya. Ada nggak perbedaan terutama dari sistemnya atau skemanya kalau sekarang kita sudah berbicara sekarang dikelola oleh kementerian, dijalankan oleh kementerian? Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang kita rubah, baik mekanismenya, kemudian penerima manfaatnya juga ada beberapa hal. Misalnya saja pada saat pendaftaran, ini prosesnya dulu ya, kita mulai dari sosialisasi, kemudian ada pendaftaran, kemudian ada seleksi substansi, setelah itu ada seleksi administrasi, dan kemudian ada pendampingan, verifikasi, kontrak kerja, kemudian itu dikomunikasikan dengan LPDP, Kementerian Keuangan, baru kemudian pelaksanaan kegiatan. Nah, pada saat yang lalu, penerima manfaat dari hasil kelola dana abadi kebudayaan ini sekitar 348 penerima manfaat. Dan tahun ini
sekitar 2.800. Jadi sekitar 8 kali lipat lebih yang menerima ini. Nah, sedangkan prosesnya sendiri juga cukup kita rubah. Mulai dari peruntukan kita tahun ini ada afirmasi untuk penyandang cacat, perempuan, anak-anak, dan juga daerah 3T. Nah, ini mendapatkan afirmasi, maksudnya prioritas agar bisa beraktivitas lebih leluasa lagi. Nah, kemudian dari sistem pendanaannya pun, pencairannya, seleksinya pun berbeda. Ya. Tahun ini kita memiliki sekitar 50 orang di dalam tim seleksi substansi. Nah, dari situ kemudian yang ini terdiri dari para profesional, akademisi, pegiat budaya, orang-orang yang kompeten lah, yang ada di komite seleksi ini. Nah, sehingga dengan demikian ini hasilnya mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, di LPDP pun sama. Kalau yang dulu ketika seseorang dinyatakan lulus, kemudian di kontrak, kemudian melakukan pekerjaannya atau melaksanakan kegiatannya, langsung turun 80%, kemudian 20%. Nah, ini kita pandang agak sulit, dalam artian jika ada yang tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan ini akan sangat sulit sekali pengembaliannya dan lain sebagainya. Sehingga tahun ini kita pastikan uang tahap pertama itu 50% akan turun, kemudian 30%, kemudian 20%. Begitu juga tahun ini ada pengawas khusus. Ya. Jadi ada yang namanya di sini komite pengawas yang terdiri dari Irjen dan lain sebagainya. Kemudian ada tim penentuan. Jadi tahapan-tahapan inilah yang menjadikan program Dana Indonesia ini menjadi lebih selektif, lebih terbuka, dan juga kemudian mudah-mudahan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, hopefully juga strategis dan juga manfaatnya dirasakan oleh Indonesia. Nah, mungkin geng culture di sini mendengarnya kita lagi ngejelasin ini, Prof, langsung semangat dan mungkin mereka juga tertarik untuk mendaftar. Untuk pendaftarnya sendiri, apakah harus menjadi sebuah lembaga besar dulu kah, atau bisa individu perorangan pegiat budaya kah, atau seperti apa ini nanti yang calon penerima manfaat Dana Indonesiana? Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Indonesiana ini diperuntukkan baik perorangan atau individu maupun komunitas. Jadi boleh organisasi. Dan satu hal yang kita mudahkan prosesnya adalah untuk rekan-rekan calon penerima manfaat di daerah 3T dan juga tentu masyarakat adat dan lain sebagainya. Kalau dulu ketentuannya mereka harus memiliki NPWP, kemudian punya identitas yang jelas dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat kita belum seluruhnya memiliki hal tersebut, sehingga kita mudahkan, mungkin cukup pengantar ataupun keterangan dari misalnya kepala desa, kepala dusun, atau kepala adat dan lain sebagainya, sehingga memudahkan mereka untuk bisa ikut serta dalam program ini. Oke, untuk langkah pertama seleksinya itu seperti apa, Prof? Tentu sosialisasi. Kita sosialisasikan ke seluruh Indonesia baik melalui sosial media dan juga di Kementerian Kebudayaan ini saat ini ada 23 BPK namanya, Balai Pelestarian Kebudayaan. Nah, melalui mereka lah ini disebarluaskan, kemudian pada saat itu pun sudah ada pendampingan untuk penulisan proposal. Nah, tidak semuanya bisa menulis proposal dengan baik. Sebenarnya apa sih yang harus disiapkan selain proposal, Prof? Proposal itu tadi syarat-syarat ketentuan, misalnya surat keterangan. Administrasi. Kemudian membuat RAB yang jelas. RAB harus sesuai sebenarnya, tapi di tahap pertama ini kita tidak menseleksi itu dulu, tapi substansinya dulu. Setelah mereka mendaftar, substansinya jelas, karena pendaftar tahun ini sekitar hampir 6.500. Yang akan diterima? Akan di 2.800 tahun ini, dengan berbagai macam kategori. Dan yang paling banyak, jadi ada beberapa kategori di Dana Indonesia ini. Yang pertama misalnya saja penciptaan karya kreatif, ini yang paling banyak. Yang lolos, yang mendaftar mungkin sekitar hampir 25%-nya, 1.800-an mungkin, 1.800 lebih. Ini yang terbanyak. Kemudian yang kedua yang terbanyak adalah pemberdayaan atau penggunaan ruang publik. Ini juga cukup banyak yang mendaftar. Selain juga
dokumentasi karya maestro atau karyawan punah. Ini banyak sekali peminatnya, sehingga jumlahnya sekitar 6.431 atau sebenarnya lebih dari itu, tapi yang terseleksi memenuhi syarat sekitar 6.431 gitu. Dan kalau misalkan mereka, tadi kan kembali lagi nih, mereka ingin menulis proposal, apa yang mereka harus pastikan? Mungkin dikasih tips and triknya juga nih, Prof. Kan tadi Prof bilang masih banyak yang mungkin belum begitu cakap menuliskan proposal. What do they have to put in yang mereka cantumkan sehingga proposal itu bisa stand out nanti saat pemilihan? Tentu diharapkan bahwa yang mereka lakukan, kegiatan yang akan dilakukan jelas gitu ya, mulai dari time schedule-nya, kegiatan, siapa yang terlibat, apa sasarannya, apa outputnya, dan lain sebagainya. Sebenarnya sangat sederhana, kita hanya ingin melihat bahwa mereka benar ingin melakukan aktivitas dan ini memiliki dampak untuk masyarakat, baik itu pelestarian, ataukah itu memperkenalkan kepada masyarakat, melibatkan masyarakat luas. Tentu kita akan lebih senang lagi kalau kegiatan tersebut berdampak lebih luas lagi kepada masyarakat, tentu saja. Tapi tadi Prof sempat mengatakan bahwa ada pendampingan. Itu pendampingan seperti apa, Prof? Pendampingan itu khususnya untuk penulisan proposal dan juga penghitungan RAB. Rencana anggaran ini menjadi sangat penting karena ada standar dari Kementerian Keuangan, misalnya saja untuk perjalanan, untuk fee, untuk narasumber, semua itu sudah ditentukan range-nya dan sebagainya, sehingga harus masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, sehingga nanti dalam pelaporannya tidak menyalahi, ini bagaimanapun juga ini kan dana masyarakat, ini ya, dana abadi ini adalah dari pajak dan lain sebagainya, kita harus bertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan tentu saja ketentuan dari Kementerian Kebudayaan. Walaupun mungkin terdengarnya harus menulis proposal dan harus memastikan, tapi tidak susah. Justru kita mudahkan. Dimudahkan, bahkan ada pendampingannya ya, Prof ya. Nah, mungkin bisa dijelasin atau ceritain juga nih, Prof. Ada nggak mungkin cerita yang sangat membekas melihat bagaimana dampak nyata atau kontribusi nyata dana Indonesia ini terhadap kebudayaan Indonesia? Dari sekian banyak yang sudah ini kan mungkin sekitar 900-an dalam 3 tahun 2022, 2023, 2024, dan tahun ini melejit 3 kali lipat dari yang 3 tahun ini, dari 2.800 dan lain sebagainya. Sangat banyak orang-orang yang merasa terbantu, komunitas juga merasa terbantu. Sebelumnya saya akan memberi ilustrasi bahwa dari sekian banyak pendaftar itu dan yang lulus, yang paling banyak adalah dari yang pertama Jawa Barat, yang kedua DKI Jakarta kalau tidak salah, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, ada Yogyakarta, kemudian Papua Selatan juga cukup banyak, Aceh, dan seterusnya, dari Sulawesi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, cukup banyak. Nah, dari situ mereka banyak sekali yang mereka menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan hadirnya dana abadi kebudayaan. Tapi perlu diketahui tentu saja bahwa dana abadi kebudayaan ini kedepannya bukan membiayai mungkin keseluruhan aktivitas, bisa juga keseluruhan. Tapi ini adalah stimulus sehingga pihak-pihak lain bisa terlibat juga. Kita memberikan ruang juga untuk misalnya public private partnership, misalnya saya dari pihak swasta atau Pemda, manapun juga, mungkin ada filantropi yang ingin bekerja sama, di situ bisa bekerja sama, kemudian kita berikan ruang yang lebih luas lagi, sehingga dengan penduduk Indonesia yang sedemikian besarnya, tentu kita tidak bisa mengcover seluruh aktivitas kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita bayangkan ada 1.300 lebih suku bangsa dengan 700 bahasa daerah dan lain sebagainya, yang sangat luas. Satu suku bangsa saja sudah ada ribuan budaya. Nah, kita bisa bayangkan, tentu kita harus bisa memilih dan memilah apa yang harus didanai, apa yang harus dikembangkan, mana yang cukup dicatat saja, mana yang, sehingga dari program-program ini sangat beragam, mulai pendokumentasian, digitalisasi, pembuatan karya, kemudian bisa juga mereka beraktivitas atau mengadakan festival dan lain sebagainya. Nah, kita harapkan dari kategori-kategori yang ada ini, seluruh lapisan masyarakat bisa
merasakan manfaatnya tentu saja. Oke, Prof. Dan ada nggak, Prof, strategi khusus nih dari pemerintah? Karena kan dikatakan oleh Prof tadi bahwa 3 daerah utama masih dari seputaran Jawa. Untuk meningkatkan partisipasi mungkin dari seniman dari daerah lain atau pulau lain, sehingga Indonesia mencakup semuanya, bahkan bukan hanya daerah-daerah, tapi seniman-seniman betul-betul seniman lokal yang membutuhkan dan mungkin tidak terdeteksi nih oleh masyarakat. Tentu saja. Jadi melalui BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan inilah kita melakukan sosialisasi yang lebih. Karena yang pertama kenapa Jawa, penduduknya juga lebih padat tentu saja, yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin ada beberapa hal yang belum terinformasikan dengan baik ke masyarakat. Nah, inilah yang kita lakukan, sosialisasi yang terus-menerus. Meskipun pendaftarannya juga sudah berjalan, tetap ada sosialisasi. Nah, mungkin ada juga yang merasa khawatir dan bagaimana cara membuat proposalnya, apakah kelengkapannya bagaimana, RAB-nya ini bagaimana, nulis RAB yang tidak terbiasa, saya rasa sedikit khawatir mungkin. Nah, itulah yang mulai didampingi dari proses awal ini oleh Kementerian melalui Balai Pelestarian Kebudayaan ini. Oke, di tahun 2022 sampai 2025 ini, Prof, apa sih tantangan terbesar dalam pengelolaan dana Indonesiana ini sendiri? Sekarang ini jumlah yang semakin banyak tentu saja. Kemudian tentu jangkauan yang di daerah 3T misalnya, yang ini juga menjadi prioritas atau afirmasi dari Kementerian Kebudayaan ini. Nah, ini yang tentu harus satu sosialisasinya lebih baik lagi, lebih masif lagi. Yang kedua tentu pendampingan ini mungkin secara bisa saja seorang seniman atau budayawan mempunyai program yang sangat baik, tetapi tidak mampu menuliskan dalam bentuk proposal gitu ya. Nah, inilah yang perlu semakin luas. Jadi kita berikan clue atau pedoman-pedomannya sehingga mereka bisa melakukan ini secara mandiri. Oke, mereka bisa elaborasi sendiri ya. Yang penting tenang saja, akan dikasih pendampingan dan dipermudah. Oke, nah Prof, sekarang bukan hanya untuk seniman, tetapi untuk masyarakat Indonesia secara luas. Karena kan ini dana abadi, dana Indonesia, masyarakat Indonesia, walaupun mereka bukan pegiat seni. Bagaimana bisa memastikan atau mempertanggungjawabkan dana ini strategis, dana ini tepat sasaran, dan pasti bermanfaat untuk Indonesia keseluruhan? Itu tadi, mulai dari prosesnya tentu saja. Mulai dari sosialisasi, kemudian prosesnya. Nah, proses ini kan panjang, berjenjang, dan juga ya kita percepat sebenarnya ya prosesnya, akan tetapi tentu jenjang-jenjang ini tidak bisa kita lewatkan begitu saja untuk akuntabilitas dari proyek grant ini sendiri. Tentu saja masyarakat luas perlu mengetahui berapa sih jumlahnya. Itu ada juga yang sudah menghitung, kalau ini sekian jumlahnya berarti segini kita dapat segini. Tapi ada juga program yang carry over dari tahun sebelumnya. Seperti tahun ini ada mungkin lebih dari 100 miliar itu dipergunakan untuk carry over aktivitas tahun sebelumnya. Jadi ada yang multi years. Nah, inilah yang juga jadi dari 465 itu dikurangi dulu sekitar 100 miliar, kemudian itulah yang kemudian diperuntukkan untuk yang baru ini sekitar 2.800 komunitas dan individu yang mendapatkan manfaat dari program Indonesiana. Oke, dan untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, Prof. Karena kan salah satu yang mungkin banyak dikritisi adalah informasi mereka merasa belum mendapatkan secara holistik atau secara menyeluruh. Ini bagaimana strategi atau mungkin ada tempat khususkah untuk mendapatkan informasi dana Indonesia ini? Ada di websitenya, tentu saja ada website yang bisa diakses terus-menerus di sana. Di sana ada juknisnya, petunjuk teknis yang kementerian membuat kemudian disetujui oleh LPDP, oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini cukup detail di sana. Sebenarnya panduannya sudah cukup ini, akan tetapi tentu kita juga membuatkan semacam animasinya untuk simulasi bagaimana mendaftar, prosesnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita terus lakukan dan mudah-mudahan ada sebenarnya kita menginginkan juga setiap tahun banyak yang baru gitu ya, biar semuanya bisa mendapatkan manfaat dengan baik. Nah, dan mungkin kalau misalkan Geng Culture punya pertanyaan juga bisa langsung tanya ya di comment box, silahkan kalau ada pertanyaan dana Indonesia ini. Nah, Prof, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, pasti kan sekarang juga sudah banyak yang peduli, semakin terbuka matanya bahwa pentingnya kebudayaan aset untuk bangsa kita Indonesia. Ada nggak
potensi atau mungkin ruang kolaborasi untuk pihak swasta atau mungkin mereka yang ingin membantu memperkuat dana abadi atau dana Indonesiana ini? Ya, terima kasih. Seperti tadi saya katakan bahwa kita memberikan ruang yang sangat luas bagi pihak lain, baik swasta, pemerintah, luar negeri, dan lain sebagainya. Dan ini sudah dilakukan. Misalnya saja seperti matching fund untuk pembuatan film. Mereka mendapatkan dulu dana atau kerjasama dengan pihak luar negeri, kemudian kita bantu untuk pelaksananya di Indonesia. Nah, ini banyak sekali. Jadi kolaborasi ini sudah sangat berjalan. Ada juga yang misalnya kegiatan tempatnya disediakan oleh Pemda, oleh pihak swasta, dan lain sebagainya. Ada juga yang mendapatkan sponsor lain. Dan jadi kita harapkan ini benar-benar menjadi stimulus, bukan saja mendanai seluruh aktivitas kegiatan, akan tetapi benar-benar bisa merangsang berbagai macam pihak untuk ikut serta membangun itu. Kan tidak mungkin kita sendirian, pemerintah ini sendirian untuk proses pemajuan kebudayaan ini. Harus seluruh stakeholder, seluruh masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Karena ini milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama, pasti, ya Prof. Ya. Nah, sekarang kita sudah lihat bagaimana mekanismenya, ya kan, dan bagaimana tata caranya. Sekarang kita mau tanya Prof untuk visi atau mungkin harapan ke depannya. Idealnya dana Indonesiana ini tujuan end goal-nya tuh seperti apa sih? Yang betul-betul nanti ini yang diharapkan, ini visi misi terbesarnya. Ya, yang pertama adalah melihat antusiasme masyarakat saat ini terhadap dana Indonesia yang sangat besar dan sangat luar biasa. Banyak sekali yang tentu menginginkan bisa terlibat dalam proses pemajuan kebudayaan ini. Nah, kita harapkan ke depannya mungkin dari pemerintah ada mungkin tambahan untuk dana pokoknya yang sekarang 5 triliun mungkin bisa ditingkatkan sehingga akan lebih besar lagi nanti yang bisa didistribusikan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kita berharap bahwa ini nanti seluruh berbagai macam komunitas, baik itu komunitas sekolah, baik komunitas-komunitas masyarakat, khususnya di 3T dan lain sebagainya bisa lebih terlibat lagi. Dan kita bisa masuk dan juga benar-benar bisa merasakan denyut kebudayaan ini di berbagai macam daerah ya, di pelosok-pelosok daerah. Dan mereka sangat antusias. Melihat antusiasme ini tentu kita harus menyambut dengan baik ya, tentu saja prosesnya tentu semakin hari diperbaiki, akan lebih baik lagi, dipercepat dan seterusnya. Karena dengan pendaftar yang sedemikian besarnya tentu kita juga harus berhati-hati karena mungkin ada juga yang tidak terbiasa sehingga prosesnya tidak begitu diperhatikan, dia lebih fokus kepada mungkin programnya dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita bantu dan kemudian kita harapkan ada pendampingan sehingga bisa berjalan dengan baik seluruhnya. Oke, nah berbicara tentang berjalan dengan baik, Prof. Ya. Bagaimana ini bisa memastikan dana Indonesiana ini pengelolaannya berjalan dengan baik? Mungkin bisa dijelaskan dari sinergi satuan kerja di Kementerian Kebudayaan itu seperti apa? Ya. Untuk memastikan ini berjalan dengan optimal dan maksimal. Jadi di Kementerian Kebudayaan ini sendiri meskipun dikoordinasikan oleh Sekjen, kemudian seluruh Direktorat Jenderal terlibat dan juga Inspektorat Jenderal juga terlibat untuk pengawasan. Untuk pelaksanaannya sendiri, masing-masing Direktorat Jenderal punya tugas masing-masing untuk terlibat di sini. Misalnya untuk verifikasi di mungkin dirjen tertentu dan lain sebagainya, juga membantu sosialisasi dan prosesnya, sehingga seluruh komponen benar-benar terlibat, tidak hanya satu kelompok yang terlibat, juga dalam menentukannya tentu akan nilainya jelas. Jadi satu proposal itu dinilai oleh 2 orang dari tim penilai substansi sebelum masuk ke proses tim penilai untuk administrasinya. Jadi 2 orang inilah dari nilainya kemudian dikategorikan. Di situ lulus langsung tanpa perbaikan, ada juga lulus dengan perbaikan, yang ketiga adalah ditunda, yang keempat adalah ditolak. Oke. Nah, seperti ini. Kalau ditunda itu maksudnya apa, Prof? Ditunda, maksudnya dia harus melengkapi lagi. Oke. Cukup banyak yang harus diperbaiki. Misalnya saja timeline-nya tidak jelas, kemudian RAB-nya belum ada, dan sebagainya. Mungkin belum ada juga rekomendasi dari pihak Pemda atau organisasi tertentu gitu di masyarakat. Nah, hal-hal inilah yang kita pastikan bahwa semuanya bisa tercakup ke dalam semua proses ini, sehingga mudah-mudahan
hasilnya bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Oke, nah terima kasih Prof. Seperti sudah terangkum ya semua mekanismenya, penjelasannya. Tapi mungkin satu boleh Prof, mengarahkan pandangan ke kamera Prof. Bambang, dan mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya untuk mereka para pegiat seni atau mungkin yang belum terinformasi tentang Dana Indonesiana ini tapi tertarik nih untuk membantu dan juga ikut serta dalam program ini. Silahkan Prof. Silahkan seluruh pegiat budaya, rekan-rekan seniman, rekan-rekan pegiat budaya, seluruhnya baik komunitas, individu, dan sebagainya, jangan ragu-ragu untuk mendaftar program Dana Indonesiana untuk bisa beraktivitas, baik itu secara individual maupun bersama-sama dengan timnya, dengan komunitasnya, dan lain sebagainya, sehingga proses kreatif tidak terhambat. Proses dari penciptaan suatu karya juga tidak terhambat. Silahkan, jangan ragu-ragu. Di situ ada help desk, ada yang bisa dihubungi dalam website. Kami silahkan untuk mendaftar dengan baik. Mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan lancar. Sukses buat para seniman, para budayawan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dan terima kasih juga seluruh pegiat seni, pegiat budaya yang pastinya semoga bisa terbantu dengan adanya Dana Indonesiana ini, karena Dana Indonesiana bukan hanya sekedar dana, tapi merupakan harapan untuk terus melestarikan kebudayaan Indonesia yang merupakan aset, salah satu kekayaan bangsa harus kita jaga bersama. Terima kasih Pak Sekjen sudah hadir di podcast Kulturasi pada kesempatan kali ini, dan pastinya kita nantikan terus untuk dampak nyata yang dihasilkan Dana Indonesiana. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Nah itu dia Gang Culture episode kita kali ini. Jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga komen di podcast Kulturasi. Dan sampai jumpa di podcast Kulturasi berikutnya.